Nababan menjelaskan motif apa yang buat Baban akhirnya menerima Islam. Iya. Terima kasih Ustaz Joban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asy-Syifa rahimakumullah. Pertama sekali saya sangat berterima kasih kepada pengurus Asy-Syifa yang bisa memberikan kesempatan lagi saya silaturahmi ke Seattle untuk yang kedua kalinya. Dari tahun 2009 pertama dan ini yang kedua alhamdulillah, dan juga saat itu jumpa dengan Ustaz Joban juga alhamdulillah. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Ustaz Joban tadi tentang latar belakang masuk Islam yang kemarin sesungguhnya sudah ditanya juga sama Ustaz Imam. Tapi terkait dengan dakwah di Amerika ini, saya merasakan alhamdulillah Ustaz, saya udah 10 kali ke Amerika ini dakwah keliling. Mungkin kalau dihitung state-nya sudah lebih 30 state saya keliling di Amerika sama Kanada. Dan saya merasakan sekali, melihat dengan mata kepala saya bagaimana di Amerika ini sekarang sedang terjadi as-sahwah al-islami al-kubra, ya, kebangkitan Islam yang secara besar-besaran, yang ditandai dengan kita lihat hampir setiap hari orang mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bahkan ada hal yang paling mengagumkan saya di Amerika ini, sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu hampir sebagian besar masjid di Amerika ini melaksanakan sampai 2 putaran. Bahkan ada yang 3 putaran itu ya. Karena tidak mampu lagi masjid menampung jamaah yang begitu banyak. Dan saya beberapa kali sholat Jumat di Amerika itu pada putaran yang kedua. Artinya selesaikan dulu yang pertama, kita nunggu di luar gitu kan. Alhamdulillah nggak lama-lama khotibnya. Ya antara khotbah sama sholat kayaknya paling lama 30 menit gitu ya. Nah, ada lagi yang menarik saya lihat di Amerika ini. Sholat Jumat itu juga difasilitasi orang-orang non-muslim yang ingin mendengarkan khutbah gitu, disiapkan kursi di luar. Kadang-kadang yang mendengarkan ada orang Jewish, orang Nasrani gitu ya. Itu menarik sekali. Artinya fenomena ini nggak pernah kita saksikan di Indonesia. Artinya Amerika ini memang dan juga di Eropa sedang terjadi kebangkitan Islam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada agama kita di Amerika ini. Walaupun kita tahu mereka ya berusaha untuk memadamkan cahaya Islam tapi tidak berhasil. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun itu. Jadi mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam tetapi tidak berhasil. Justru yang terjadi sebaliknya. Cahaya Islam itu semakin terang benderang di mana-mana. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Ustaz Joban tadi, apa yang melatar belakangnya saya masuk Islam? Ya, saya sudah lama lah, sudah cukup lama, sudah 30 tahun lebih menjadi Muslim. Cuma karena saya ini memimpin ada 6 pesantren mu'alaf di Indonesia, sehingga dikait-kaitkan. Saya jadi dipanggil itu bapaknya para mu'alaf katanya. Nah, saya bilang, kapan saya tidak mu'alaf lagi? Udah 30 tahun lebih masih mu'alaf terus, saya bilang kan. Jadi, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu masyarakat memberikan satu apresiasi dengan cara begitu, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya saya pindah agama itu latar belakangnya bukan karena kawin ya, tidak karena mimpi. Jadi saya itu dulu ya lewat banyak dialog tentang perbandingan agama antara saya dengan para ustadz-ustadz kiai dulu di Jawa Timur. Jadi alhamdulillah dengan sebab banyak diskusi itu Allah berikan saya hidayah setelah 3 tahun lamanya. Jadi 3 tahun. Dulu pastor nggak, jadi pastor nggak? Saya penginjil dulu. Penginjil dulu, Ya, oke. di bawah pendeta lah gitu kan. Nah, itu saya sudah aktivis gereja gitu kan, sudah berkhutbah-khutbah. Tapi ya inilah yang terbaik menurut Allah. Allah berikan saya petunjuk dengan mempelajari dulu gitu, Ustaz. Iya. Iya. Saya dulu imam di penjara ya. Jadi ada kisah menarik, jadi seorang napi Iya. itu keluar masuk penjara, right? Tapi setelah masuk Islam nggak pernah masuk lagi dia. Subhanallah. Dia ini masuk keluar penjara karena dia pengedar narkoba. Setelah saya tanya siapa customernya, oh dia bilang banyak itu anggota parlemen, dokter, insinyur, ya. Jadi ya, Amerika ini seperti rumah sakit. Rumah sakit itu gedungnya mentereng bagus ya, tapi yang tinggal banyak sakit gitu kan. Nah ini ya kena Baban dulu ahli Bible ya. Terus saya tanya, kamu dulu kan juga suka baca, saya senang Bible dulu. Kan sama juga dalam semua agama tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh dan sebagainya kan. Iya. Nah, kenapa kamu kok dulu nggak jerat, tetap aja keluar masuk? Dibilang dulu saya nggak takut masuk neraka. Karena selama saya percaya Nabi Isa sebagai juru selamat, saya akan selamat. Betul. Tapi begitu masuk Islam, saya kaget. Karena Muhammad saja bilang sama anaknya, "Hei Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka." Right? Jadi
boarding pass ke surga di dalam Islam itu, dan ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, itu betul tak? Waktu Bapak sebagai orang Kristen dulu. Artinya ada yang menjamin nanti. Iya, jadi memang doktrinnya begitu. Karena di ajaran Kristen itu kan memang dogma. Dogma ya. Jadi akal kita dibelenggu, tidak berfungsi akal itu. Contoh tentang minuman khamar segala macam itu. Ya bagi mereka yang haram itu yang dimuntahkan. Apa yang sudah dikeluarkan itu yang haram. Selagi masih bisa dikonsumsi enggak haram menurut mereka. Jadi ya memang agak unik lah ya, ajaran mereka itu agak unik sekali karena sudah ada menggaransi tadi bahwa sebesar apapun dosa mereka, selagi yakin dengan ya penyalipan itu dalam rangka menembus dosa manusia, dia masuk surga. Nah, jadi sudah couplingnya sudah ke surga. Surga ya. Tidak ada coupling mereka ke neraka, tidak ada. Iya. Nah, jadi itu persoalan doktrin yang sangat mereka yakini dan itu memang dogma banget. Iya, iya. Ya, apapun kita kasih dalil sama dia itu tidak masuk itu. Dia masuk ya. Nah, karena sudah yakin sekali mereka masuk surga gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu jaminan. Iya, karena pernah juga saya dengarkan di sini talk show, radio talk show gitu Iya. kan. Jadi ada orang bertanya, ada orang ya dia pembunuh, pemerkosa, tapi percaya sama Isa. Ada orang ini baik dia, gitu kan. Dia nggak pernah bunuh orang, pernah perkosa. Right? Mana yang mau ke surga nanti? Dibilang yang percaya sama Yesus. Saya begitu ya. Ya. Anu. Jadi orang yang tidak percaya sama Yesus, sebaik apapun dia, ya tidak masuk surga. Oke. Sejahat apapun dia, kalau percaya sama Yesus masuk surga. Iya, Karena tadi jaminan di situ. Jadi yang menggaransi itu adalah penyalipan itu. Siapapun di antara mereka yang percaya kepada penyalipan itu dalam rangka menebus dosa, itu sudah masuk surga. Iya, iya, Nah, iya. jadi mereka terlalu ringan, sederhana sekali agama mereka. Maka orang-orang yang mengkaji agama mereka dengan secara ya apa namanya serius itu ya memang meragukan pada akhirnya. Gitu ya. Ya ragu kepada kebenaran agama mereka gitu. Kemudian saya perhatikan, Sayyidina Umar mengatakan, man la ya'riful jahiliyah, la ya'riful Islam. Iya. Orang yang tidak tahu jahil, tidak tahu Islam, gitu kan. Nah, saya bandingkan di sini sendiri, di Amerika sendiri, orang yang lahir Muslim dan orang yang masuk Islam, convert. Itu kebanyakan ya, itu jauh sekali itu. Jadi kalau kita lihat sahabat dulu, sahabat itu tahu jahiliyah. Iya. Maka ketika masuk Islam itu betul-betul dari ujung rambut ke ujung kaki, Totalitas. totalitas gitu kan. Di sini juga saya temukan begitu banyak, Pak. Gitu kan. Nah, Ustaz Nababan yang dulu memang tahu jahiliyah ya. Betul. Itu gimana perasaannya, Pak, setelah masuk Islam itu? Iya, jadi kita ini seperti mendapatkan benda yang sangat luar biasa, yang sangat mahal sekali. Jadi memang kita merasakan sesuatu yang berbeda jauh sekali. Gitu kan. Berbeda jauh sekali. Jadi baik dari sisi ya perasaan batin kita gitu kan. Ya ketika saya mula-mula sholat dulu, ya diajarkan sholat itu memang suasana batin kita beda sekali. Walaupun saya dulu tiap minggu ke gereja gitu kan, kita ibadah gitu, tapi memang tidak punya athar sama sekali. Ya kita pulang dari rumah ibadah itu ya biasa bawa Alkitab, nanti jumpa kedai-kedai warung apa itu, kedai-kedai minuman keras itu ya taruh Bible di situ, minum di situ gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah Islam itu, penghormatan terhadap simbol-simbol agama, jangankan kepada kitab sucinya, simbol-simbol agama saja sangat dimuliakan dalam Islam itu, gitu kan. Dan mungkin kita meletakkan Al-Quran di tempat kedai yang apa namanya, yang menjual minuman keras itu kan. Jadi suasana kebatinan yang saya rasakan waktu itu luar biasa sekali. Artinya tidak mungkin saya bisa mengungkapkan dengan kata-kata lah, karena itu perasaan batin ya. Tapi yang ada sesuatu yang sangat beda sekali. Iya, iya. Ya, terutama dalam hal banyak tradisi. Ya, tradisi jahiliyah tadi kita tidak dibatasi oleh halal haram gitu kan. Semuanya ya boleh-boleh saja gitu kan. Tapi begitu masuk Islam ini kita dikungkung. Ya, ini tidak boleh, ini haram, ini haram. Jadi dikit-dikit haram. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya pembatasan yang semacam itu tidak merugikan kita. Ya, nggak merugikan kita, justru menguntungkan kita gitu kan. Jadi kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa saja yang dibawa Rasul, disampaikan Rasul, dicontohkan Rasul, ya ambil. Mau berat, mau ringan ambil, pasti ada manfaatnya. Sebaliknya, apapun yang dilarang Rasul ya tinggalkan. Mau itu logik, mau itu enak, mau itu asyik ya tinggalkan. Pasti ada mudarat di dalam itu gitu kan. Nah, jadi berislam kita yang totalitas itu yang menyebabkan kita ini merasakan satu halawatul iman. Jadi kita menikmati gitu kan. Lalu ada pembanding dengan kehidupan jahiliyah sebelumnya. Saya dulu dapat apa ya? Saya pulang dari ibadah dapat apa gitu kan? Nggak dapat apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi ketika kita pulang dari masjid, pulang beribadah, ada kita mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, terlalu
ya besar sekali gitu ya. Ya, 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 ya. jadi yang kita rasakan dulu suasana kebatinannya itu betul kalau Umar mengatakan ya man la ya'riful jahiliyah la ya'riful Islam, itu Ya, betul itu. betul, ya, ya. Nah, kenapa orang Islam itu gagah-gagahan? Ya, mereka itu kan apa namanya tidak pernah merasakan bagaimana mahalnya mendapatkan hidayah gitu kan. Mereka begitu lahir sudah dikumandangkan azan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri gitu ya. Sehingga bagi mereka karena tidak ada pembanding, merasa biasa-biasa saja Islam itu. Ya, ya, ya. Nah, kita yang ada pembanding, wah begitu mendapatkan itu kan luar biasa. Ya. Artinya antara yang bahaya dengan tidak kan Iya, sama dengan iya. kita dalam keadaan bahaya diselamatkan orang. Iya, Gimana rasa bahagianya? Bahagia banget kan? Iya, iya, Nah, iya. begitulah perbandingannya antara kita jahili dengan di Islam sekarang ini. Dalam masalah kan asyik yu'raf bididih. Iya. Sesuatu itu kalau kita ingin tahu siang lihat malam kan. Betul. Putih lihat hitam. Right? Nah, sekarang mungkin dari pengalaman Ustaz Nababan ya. Ketika Kate Stephen, Iya. Yusuf Islam ditanya, right, setelah dia keliling negara Islam, setelah masuk Islam dia. So what do you think? Bilang, alhamdulillah saya masuk Islam sebelum ketemu Muslim. Gitu kan. Ya, Islam is perfect but Muslim not. Iya. Artinya kalau dia akan ke Mesir, kalau ke Indonesia, kemana-mana, Islam ajarkan kebersihan. Gitu kan. Ternyata di negara Islam juga bersih. Ajarkan disiplin, dengan korupsi sebagainya kan. Nah, Ustaz Nababan setelah masuk Islam ketemu dengan Muslim, kan ada yang good Muslim, bad Muslim. Iya. Itu terjadi gak komplek itu? Iya, perasaan? memang dulu doktrin yang ditanamkan di rumah ibadah kita sama tokoh-tokoh kita, sama pendeta, sama guru kita. Ya, ketika bicara Islam itu memang yang jelek-jelek. Ya, selalu yang diambil perbandingan lihatlah. Yang banyak di penjara itu kan orang Islam, yang banyak melakukan itu orang Islam. Tidak, karena kita belum keluar negeri. Kita baru Indonesia. Iya. Dalam konteks Indonesia majority Muslim. Kalau siapa yang mayoritas tentu itu yang paling banyak melakukan kejahatan. Iya. Tentu umat itu yang paling banyak di penjara gitu kan. Coba kalau kita berangkat ke Amerika ini. Yang paling banyak di penjara siapa? Nggak mungkin orang Islam. Iya. Pasti orang Kristen. Itu di Eropa gitu kan. Jadi memang doktrin ini yang masalah. Selalu umatnya, ya apalagi anak-anak yang sedang belajar gitu kan, dicuci otaknya, wah ini orang Islam itu kumuh, jelek, terbelakang, bodoh, segala macam. Pokoknya segala yang tidak baik dialamatkan kepada Islam. Nah, ketika saya sudah masuk Islam itu, justru kontras sekali. Nah, apa yang kita dapatkan doktrin dulu, bahwa Islam itu begini, umatnya begini, enggak. Iya, iya. Eh, Artinya cepat Ustaz bisa bedakan antara tingkah laku orang Muslim Ya. dan ya. Ya, jadi saya pikir memang semua umat beragama pasti ada yang baik, ada yang jahat karena apapun agamanya. Tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan dalam bentuk moral ya. Tidak ada. Agama apapun pasti mengajarkan kebaikan gitu kan. Hanya saja kembali kepada manusianya. Nah, yang bermasalah doktrinnya Ustaz. Iya, iya. Ya, di gereja, di sekolah-sekolah minggu dulu kita diajarkan itu. Bahwa semua yang jelek itu dialamatkan kepada Islam. Nah, saya kebetulan dari Sumatera Utara itu memang dari kehidupan yang keras. Ya, Iya, suku iya. Batak saya ini kan keras ini. Nah, saya hijrah ke suatu tempat yang sangat santun, berakhlak gitu kan di Jawa Timur. Nah, saya waktu itu banyak di lingkungan orang-orang Madura. Betul lah. Yang kalau ada orang duduk, kemudian lewat orang naik motor atau bersepeda selalu minta izin, permisi. Kita di Medan mana ada yang begitu? Iya kan? Tidak ada melihat begitu. Kemudian salaman, cium tangan. Jadi sebelum saya masuk Islam pun sudah melihat satu fakta betapa bermoralnya orang Islam itu. Jadi apa yang saya terima dulu itu adalah kontras sekali. Oh, katanya orang Islam tidak bermoral, jahat. Justru saya ketika di Jawa Timur yang Muslim majority itu saya melihat sesuatu fenomena yang luar biasa. Ini berakhlak sekali, mulia sekali, gitu kan? Nah, yang tua memuliakan menyayangi yang muda sangat memuliakan yang tua, gitu kan? Bahkan kalau ada murid jumpa dengan gurunya tidak bisa langsung salaman, dia ngesot dulu kepada gurunya. Ini luar biasa ini, gitu kan? Artinya saya sudah punya penilaian sebelum masuk Islam waktu itu. Belum saya syahadat, sudah menilai itu. Luar biasa sekali akhlak orang di Jawa Timur. Dan dulu saya masih lihat kesukuan. Ya, belum langsung melihat kepada agamanya dulu. Tapi karena mereka orang Islam tentu ada hubungannya. Nah, ini lihat, wah, orang-orang di Madura ini luar biasa ya, gitu. Saya sudah bisa menilai. Nah, orang Maduranya kebetulan beragama Islam. Nah, yang dikatakan guru saya, tokoh saya dulu katanya ini kok mana gitu kan? Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa dimanapun penganut agama itu kalau dia paling banyak mayoritas pasti paling banyak pelakunya yang jahat orang Islam, orang yang beragama itu. Ya, di Indonesia karena kita Muslim paling banyak, otomatis yang paling banyak melakukan jahat orang Islam. Tapi ketika sudah keluar, ya orang-orang yang mereka yang paling banyak melakukan kejahatan, gitu kan? Nah, itu semua terbantahkan. Betul. Ya, apa namanya? Perkembangan Islam di Amerika itu selalu ada suatu peristiwa yang membuat
orang apa namanya penasaran ya. Jadi kalau kita lihat setelah 9/11 gitu kan, menurut New York Times Islam Quran become the best seller gitu kan, perang Irak dan sebagainya. Dan sekarang juga apa tadi di Gaza Ya. itu orang Gaza ini betul-betul mereka telah apa namanya mengekspos menyebarkan cahaya Islam. Iya. Jadi puluhan ribu mungkin 100.000 orang masuk Islam itu karena melihat gimana imannya dan kesabaran, keteguhan dan husnudzon orang-orang Gaza itu, Ya. right? Sehingga banyak orang-orang bagi mereka what's behind, apa belakang itu? Akhirnya mereka mempelajari agama Islam itu, right? Bagaimana menurut Pak Arbaban? Iya. Memang kita bicara Gaza ini menjadi perhatian masyarakat dunia apapun agamanya. Karena ada masalah kezaliman dalam kemanusiaan ya dilakukan oleh Yahudi ini. Tapi hikmahnya yang kita lihat memang dari peristiwa ini korban syuhada dari umat kita di sana itu kan susah dihitung sudah. Kita berapa puluh ribu yang korban. Tapi impact-nya itu adalah orang-orang yang prihatin, kemudian peduli terhadap kemanusiaan ini membuat tadi tanda tanya, ada apa? Kok mereka sabar? Kok mereka tidak hijrah, tidak meninggalkan kampung halamannya? Mereka dianiaya kok terima-terima saja gitu kan? Nah itu adalah membuat satu kesan yang luar biasa, membuat orang jadi pengen bertanya dan pengen masuk Islam gitu kan? Ya saya sudah mendengar juga dulu dari 9/11 itu banyak orang masuk Islam gitu. Karena Islam ini selalu tertuduh dari dulu. Ya, kita tidak melakukan apa-apa selalu menjadi tertuduh. Nah, ini yang mungkin ya filosofi orang yang teraniaya di mana-mana, termasuk juga dalam politik. Saya lihat di Indonesia juga dulu Bu Megawati banyak menjelek-jelekan menzolimi Pak SBY. Gitu kan. Begitu SBY jadi presiden, nah dia menang karena filosofi orang terzolimi itu banyak simpati. Ya. Banyak orang itu. Makanya dalam hadis itu unsur akhwaka dzaliman au madluman. Gitu kan. Ya, terus salah satu doa yang mustajab itu doanya orang yang terzalimi, ya kan, orang yang teraniaya itu mustajab doanya, apapun agama dia. Ya, enggak usah Islam. Orang non muslim juga kalau teraniaya ketika dia berdoa ditolong sama Allah. Apalagi dia muslim. Nah, gitu kan. Nah, inilah dampak daripada doanya orang-orang Palestina itu. Dia kehilangan keluarganya, dia berdoa, Allah ganti yang lebih baik, gitu kan. Ya Allah ganti dengan orang-orang dapat hidayah. Mungkin kalau anak dia yang gugur, dia hanya menjadi muslim biasa saja. Atau keluarga dia yang meninggal itu hanya menjadi muslim biasa, muslim yang praktikal saja. Tapi kalau orang dari agama lain, ya tebusannya masuk Islam ini bukan cuma mengamalkan Islam untuk pribadinya. Boleh jadi lewat dia nanti akan berdakwah kepada orang lain. Jadi diganti oleh Allah yang lebih baik. Ya, makanya ada doanya itu kan. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf alayya khairan minha. Ya kan? Gitu. Ini saya lihat dampaknya begitu. Jadi mereka teraniaya, membuat orang berempati di mana-mana, seluruh demo, bahkan yang demo bukan hanya orang-orang Nasrani, bahkan orang Yahudi pun demo. Nah, gitu kan. Jadi ini saya lihat ini dampaknya kebangkitan seakan-akan gini, Ustaz. Oke, ini yang sudah gugur sudah pasti syuhada. Sudah syahid ini, ya kan? Dan kalau dia hidup pun dia mungkin hanya menjadi muslim biasa saja. Menjadi muslim yang taat buat dirinya sendiri kan? Setelah Allah gugurkan orang ini diganti dengan pendatang baru, mu'alaf ini yang dari sisi keimanan ini mungkin akan lebih hebat. Dia bukan hanya beriman, bukan hanya mengamalkan Islam buat dirinya sendiri, tapi dia akan mendakwakan Islam kepada yang lain. Begitu cara Allah. Ya, memang betul kalau kita perhatikan, artinya miliaran juta dolar, atau kalau kita berusaha untuk membangkitkan orang supaya kembali ke Islam atau membuat orang di Amerika, di Eropa sadar tentang apa yang terjadi, sejarah tentang Palestina dan sebagainya, itu tidak mungkin. Betul. Kita tidak pernah terbayang 9 bulan yang lalu bahwa bendera Palestina akan berkibar di mana-mana di Amerika. Right? Orang mulai tahu tentang Nakba dan sebagainya. Itu kan kalau kita dengan uang nggak mungkin, gitu kan. Kemudian juga disinilah arti kalau orang itu punya baik sangka sama Allah, punya keyakinan bahwa kemenangan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, kita mungkin 8 bulan yang lalu tidak akan bisa membayangkan tentara yang selalu mengatakan Jaisun la yughar, yang tidak terkalahkan, Israel, ditopang oleh Amerika superpower, oleh Eropa dan sebagainya dengan senjata canggih. Sampai sekarang
nggak bisa mengalahkan sekelompok fighters, mujahidin, yang dibandingkan dengan mereka, senjata mereka itu dianggap primitif, Iya. gitu kan? Karena kalau kita lihat ke sebelum 7 Oktober, itu memang di Gaza itu sudah tercipta suasana Ahlul Quran, kembali ke Al-Quran. Betul. Dan ini yang membuat juga hasil mudah-mudahan di Indonesia di mana-mana orang sadar bahwa kalau kita kembali kepada Allah SWT, ihfadillah yahfadka, Iya. gitu kan? Indah seluruh yang surukum, Iya. right? Nah di Indonesia gimana Pak, anak-anak muda dan sebagainya, apakah peristiwa di Gaza ini menjadikan pelajaran bagi mereka? Iya, mungkin karena kita ini Muslim mayoritas, ya. Saya melihat ghirah umat mayoritas ini beda dengan orang-orang yang minoritas. Jadi kalau Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, itu memang Islam itu bangkit bukan di Indonesia, tapi di negara-negara yang minoritas Muslim. Nah, contoh masalah demonstrasi untuk membela Palestina, kita malah terbelakang. Kita kan Ya, setelah di dunia di mana-mana rame berjuta-juta orang turun ke lapangan, kita masih santai-santai di Indonesia itu. Nah, jadi ghirah untuk berjuang itu, ya kita memang lihat ya ada kebangkitan, contohnya di mana-mana berdiri lembaga Al-Quran, lembaga tahfidz gitu kan. Tapi kalau kita hitung dengan jumlah populasi ya Indonesia yang sekian ratus juta itu muslimnya gitu kan, itu belum sebanding. Ya kan, belum sebanding Ustaz. Nah, saya hampir ya tiap bulan keliling lah di Indonesia itu melihat yang ada memang kita kemunduran. Ya. Ya yang kembali kepada Al-Quran banyak. Tapi kalau dihitung jumlah yang mundur ke jahiliyah itu lebih banyak. Jadi artinya apa? Sangat mengkhawatirkan Indonesia ini. Ya. Sangat mengkhawatirkan sekali. Iya. Apalagi sekarang di kampung-kampung Ustaz. Itu lebih canggih daripada orang di kota. Maksiatnya. Kalau dulu kan ya sebelum tahun 90 agama paling makmur di pedesaan. Di kota ndak hidup. Iya. Gitu kan. Tapi di tahun 90 kemari itu kebalik. Ya, di kota-kota di mana-mana hidup suasana keislaman. Pengajian di mana-mana, bahkan di kantor-kantor. Kalau kita di Jakarta itu di Sudirman, Jalan Sudirman, Tamrin Kuning itu yang namanya sholat Jumat itu Ustaz. Itu di basement ada sholat Jumat, di lantai sekian ada sholat Jumat. Satu gedung saja bisa 2-3 sholat Jumat. Ya artinya ini ada satu fenomena kebangkitan di kota agama itu. Nah, apa penyebab di desa itu mundur agama, di kota itu maju? Karena para scholar kita begitu pulang sekolah, kuliah dari luar negeri, dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari Amerika, di mana tuh, mereka tidak mau lagi pulang ke kampung. Nah, mereka tidak mau lagi berjuang di kampung. Mereka dari kampung tadinya, disekolahkan ke kota. Dan sampai di kota mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri. Setelah mereka menjadi sarjana S1, S3 itu, nggak mungkin pulang kampung lagi. Nah, akhirnya mereka bertahan di kota, dan mereka juga ingin survive keluarganya, anaknya juga pengen maju. Jadi ustadz-ustadz ini pada hijrah ke kota. Nah, ustadz hijrah ke kota, di kampung-kampung, tidak ada lagi ustadz. Yang ada guru mengaji. Guru mengaji, artinya yang mengaji gurunya. Ya, muridnya tidak ada lagi. Nah, itu kita lihat di mana, masjidnya udah pada jelek, nggak ada orang sholat berjamaah gitu. Wah, saya sering ke kampung-kampung itu prihatin. Oh, tapi apa, dangdutan, narkoba, pergaulan bebas luar biasa. Asal nikah, pasti udah hamil duluan. Itu yang terjadi di kampung-kampung hari ini. Jadi kalau ditanya, bagaimana ini? Ya, terjadi kemunduran di Indonesia itu. Iya. Secara kalau hitung dari populasi ya, kemunduran sebetulnya. Ya, jadi ada pernah seorang syekh ya, Ustaz, di Baga Kanada, kemudian di jalan-jalan ke beberapa masjid, kemudian yang bawa jalan-jalan ke syekh ini dulu ini tiga-tiganya gereja. Syekh malah menangis. Loh syekh, mestinya gembira kan menangis. Dibilang kenapa gereja ini dijual? Ya karena kosong. Kenapa kosong? Ya karena nggak ada generasi yang teruskan. Right? Jadi banyak di sini itu kalau kita ada interfaith ya, semua itu banyak orang tua, anak muda nggak ada. Betul. Right? So Syekh menangis, dibilang kita pun kalau kita nggak hati-hati, nggak bina anak-anak muda kita ini semua masih akan kosong nanti. Benar. Kan gitu kan. Nah kalau saya perhatikan di mana-mana ya, anak-anak muda kita sekarang ini secara spiritual itu lemah, iman lemah, kemudian intelektual juga lemah. Betul. Gitu kan. Jadi agama itu sebagai tradisi. Ya. Saya pernah suatu Ramadan ada orang, maksudnya orang Kosovo, ibunya menangis. Loh kenapa? So anak saya pulang, dia bilang,
Mami, there is no God, nggak ada Tuhan katanya. Saya nggak mau puasa lagi, salat lagi. Shock ibunya. Anaknya umur 14 tahun. Setelah saya ketemu sama anak itu, ternyata dia memang pintar anak itu. Jadi selama ini dia menganggap salat, puasa itu tradisi. Jadi secara intelektual nggak pernah diisi. Ada seorang guru ini dia di SMA, itu dalam waktu 2 jam bisa meyakinkan dia bahwa there is no God, nggak ada Tuhan. Kenapa? Karena imannya sudah nggak ada katanya kan, juga secara intelektual juga kosong, gitu kan. Nah fenomena ini juga Pak Nababan melihat anak muda di Indonesia kelemahan dalam iman dan juga dari segi ilmu. Iya, itu sedang terjadi. Betul itu. Di Indonesia itu secara ekonomi kita sudah susah. Ya memang itu sudah paket. Kadal fakru ayakuna kufran. Jadi kalau orang sudah miskin, pasti bodoh. Ya. Ya kalau ditanya, kenapa kamu bodoh? Ya karena miskin. Kenapa miskin? Ya karena bodoh. Nah ini diwanti-wanti nih. Ini bahaya sekali nih. Ya, ya. Jadi kalau kita udah ke pelosok-pelosok, saya kebetulan banyak, ini kebalikan ya. Saya ketika ke pedalaman NTT, berjumpa dengan orang-orang tua non-muslim di sana. Kebetulan saya berdakwahnya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan, yang elegan gitu. Saya kalau Idul Adha begini, itu saya suka kurban di NTT pedalaman. Yang kebagian dagingnya bukan hanya orang Islam, tapi Kristen, pendeta itu dapat. Nah itu merubah persepsi mereka terhadap Islam. Nah sering terjadi orang-orang tua sana datang ke saya, menyerahkan anaknya kepada saya untuk diislamkan. Tapi setelah diislamkan harus dididik, disekolahkan gitu kan. Nah saya sekolahkan, saya bawa ke Jakarta, saya sekolahkan, saya kuliahkan mereka baru tingkat kuliah. Itu ternyata intelektualnya itu luar biasa. Nah karena miskin, sehingga mereka putus sekolah. Ketika ada yang memfasilitasi mereka bersekolah, mengenyam pendidikan, itu muncul kecerdasannya. Santri-santri saya itu, Ustaz, subhanallah, itu dalam waktu singkat sudah hafal sekian juz, cepat sekali. Nah, sementara yang anak-anak kita orang Islam, karena orang tuanya tadi miskin, ya kan, tidak ada pula yang memfasilitasi anaknya untuk sekolah, akhirnya apa? Jahiliyah. Nah, sekarang di Indonesia anak-anak muda yang di kampung-kampung itu kebanyakan ya udah jahiliyah saja, tidak peduli dengan agama. Jadi kalau dikatakan itu bagaimana, makanya Allah mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Jadi memang kita harus ada rasa khawatir. Dan sekarang coba lihat di mana-mana. Yang sholat berjamaah siapa? Itu orang-orang yang sudah tua semua, 40 tahun ke atas. Loh kalau mereka selesai, mereka meninggal, bagaimana generasi mereka nanti? Ya. Maka Nabi Yakub dulu apa pesan dia kepada anaknya? Aku kalau sudah mati nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku? Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan? Bukan begitu pertanyaan. Masalah akidah. Ya. Nah di Indonesia, ya pertanyaan ini ya bukan ma ta'buduna, berarti ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan? Karena faktor ekonomi. Ya. Jadi kehidupan yang melarat ini memang membuat orang jadi kafir, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di Indonesia itu prihatin kita. Bahkan di kota sekalipun, yang ramai cuma orang-orang tua. Barometernya apa? Sholat subuh aja lihat. Sholat subuh ya udah kakek-kakek gitu kan. Ya mungkin ada segelintir 1-2 orang lah yang muda, tapi kan tidak mewakili. Ya, kalau jumlah sekian ya puluh juta atau ratus juta pemuda Islam Indonesia, yang sholat cuma ya 100.000 kan nggak balance gitu kan. Nah, kita khawatir sekali. Nah, jadi kalau ditanya orang, Ustaz gimana? Indonesia ada kebangkitan nggak? Tidak ada. Ya ada kemunduran. Tapi kalau kita ke luar negeri kemana-mana, ya terjadi kebangkitan. Eropa, Amerika, Australia, kebangkitan Islam. Nah, justru fenomenanya bukan orang-orang tua yang masuk, anak-anak muda yang banyak masuk Islam itu. Saya tadi kemarin ceramah cerita di sini, saya banyak mendapatkan nasihat, inspirasi dari Amerika ini. Di antaranya apa bilang? Saya seringkali sholat subuh itu berjamaah di masjid di Amerika ini. Itu ada di samping saya, ikut berjamaah. Kalau ditanya, kamu sholat subuh di sini, jarak rumah kamu dengan masjid ini berapa jauh? Ada yang bilang, saya drive 1,5 jam. Ada yang bilang, saya 1 jam. Siapa yang tidak menangis, Ustaz? Siapa yang tidak terharu? Kita di Indonesia, rumahnya di samping masjid, ya. Jangankan mau sholat, ya kan? Lewat saja nggak mau dia, cari pintu yang lain. Segitunya orang-orang Indonesia itu. Dan juga waktunya nggak berubah di Indonesia. Nggak berubah. Kalau sekarang kalau musim panas ini, jam 3.30 baru. Kita subuhnya jam 3 di sini kan? Iya. Ya itu saya suka, subhanallah. Jadi saya merasakan kebangkitan bukan di Indonesia. Indonesia kemunduran.
Iya, 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 iya. Tapi kalau dilihat ada orang tanya, "Ustaz, banyak orang penghafal Quran." Iya. Coba antum hitung penghafal Quran berapa orang? Penduduk Indonesia berapa juta gitu kan? Iya, iya, iya. Jadi enggak seimbang gitu. Iya, iya, iya. Ya sekarang ini kita kebetulan sebagai penutupnya kita menjelang Idul Adha ya, Ya. yang selalu tiap tahun